Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudari penyimak kajian Al-Ifadah dimanapun berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga olehnya, dimudahkan segala urusan, khususnya urusan dalam menuntut ilmu dan memahami kaedah-kaedah nahwu atau kaedah-kaedah bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Ini merupakan pertemuan yang ketiga dalam mengkaji kitab Al-Ifadah atau dalam mempelajari ilmu nahwu dari kitab Al-Ifadah lidarisil muqaddimah Al-Ajurrumiyah karya Ahmad Rimanda waffaqahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Ifadah, dan kita masih berada di pengantar buku ini, di pembahasan muqaddimah dari buku Al-Ifadah ini. Dan sekarang pengantar yang ketiga, yaitu mengenal tentang Ibnu Ajurrum dan Al-Ajurrumiyah, yang mana kedua nama ini sudah sempat kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Al-Ajurrumiyah itu adalah matan atau sebuah risalah atau sebuah tulisan yang menghimpun bab-bab penting dari bab-bab nahwu yang ditulis oleh salah seorang ulama yang dikenal namanya dengan Ibnu Ajurrum. Sebagaimana kata penulis sebelumnya, wafaqahullahu ta'ala, hampir-hampir tidak ada seorang guru bahasa Arab pun kecuali dia akan menasehatkan dan mensarankan muridnya yang baru mau belajar nahwu atau bahasa Arab, kecuali dia akan mensarankannya dengan apa? Dengan Al-Ajurrumiyah, ya, kitab atau matan Al-Ajurrumiyah. Nah, oleh karena itu sebelum kita memasuki pembahasan inti dari kitab Al-Ifadah ini, kita akan mengenal apa itu Al-Ajurrumiyah dan siapa itu Ibnu Ajurrum. Kita akan mengenal dua nama ini lebih dekat lagi. Silakan dibuka halaman 17 dari kitab Al-Ifadah. Penulis wafaqahullahu ta'ala mengatakan at-ta'rifu bibni Ajurruma wal Ajurrumiyati, mengenal Ibnu Ajurrum dan karya beliau yaitu Al-Ajurrumiyah. Awalan at-ta'rifu bibni Ajurrum. Bagian yang pertama, pengenalan seputar Ibnu Ajurrum. Siapa itu Ibnu Ajurrum? Kapan beliau dilahirkan? Di mana beliau dilahirkan? Dan seputar bagaimana beliau menuntut ilmu, dan seputar apa pandangan atau sanjungan atau perkataan para ulama tentang beliau. Di sini penulis wafaqahullahu ta'ala memulai pembahasan ini dengan pertanyaan, man sahibu al-Ajurrumiyah? Siapa itu penulis kitab Al-Ajurrumiyah atau pemilik kitab Al-Ajurrumiyah? Huwal ustadzul allamatul muqri an-nahwi
yakni yang menulis kitab Al-Ajurrumiyah itu adalah Al-Ustadz Al-Allamah Al-Muqri An-Nahwi. Ini semuanya adalah gelar, ya, gelar yang menunjukkan keustazan dan kealiman orang ini. Al-Muqri, yang menunjukkan bahwa orang ini di antara para ulama muqri, yakni yang membacakan Al-Quran kepada orang-orang sesuai dengan sanad yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Ya. An-Nahwi juga seorang ahli nahwu. Muqri itu asalnya adalah muqri, namun terkadang tidak mengapa kita membacanya dengan menghapuskan hamzah agar lebih ringan. Jadi muqri, seperti qari jadi qari, ya. Umdatul qari dibaca umdatul qari, ya. Ini untuk agar ringan dibaca saja, ya. Namanya adalah Muhammad ibnu Dawud As-Sinhaji. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Jadi kunyahnya adalah Abu Abdullah atau Abu Abdullah, ya, bapaknya Abdullah. Dan nama asli beliau adalah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji, ya. As-Sinhaji itu nisbat kepada Sinhajah, ya, seperti yang menisbatkan diri kepada provinsi Riau, ya, biasanya di akhir namanya ada Ar-Riyawi, sebagaimana antum lihat di cover buku Al-Ifadah ini, Ahmad Rimanda bin Muhammad Khalil Ar-Riyawi, yang menisbatkan diri kepada negara Indonesia. Maka bentuk nisbat tersebut menjadi Al-Indonesi, ya. Ibnu Ajurrum atau Abu Abdullah Muhammad bin Dawud menisbatkan dirinya kepada Sinhajah, sehingga akhiran namanya As-Sinhaji. Dan Sinhajah itu merupakan salah satu qabilah, salah satu suku yang ada di Maghrib. Mana itu Maghrib? Maroko, ya. Maroko. Asy-Syahiru bibni Ajurrum, dan yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Ajurrum, ya. Mungkin lebih banyak orang yang mengenal nama Ibnu Ajurrum dibandingkan nama asli beliau, yaitu Muhammad bin Dawud, ya. Orang-orang lebih kenal dengan nama Ibnu Ajurrum. Wa kalimatu Ibnu Ajurrum maknaha bi lughatil barbar al-faqir as-sufi. Ya. Dalam bahasa Barbar, ya, Barbar ini termasuk bahasa yang tersebar luas di Maghrib, ya, salah satu bahasa yang juga tersebar di Maghrib, di negara Maroko. Dalam bahasa Barbar, Ajurrum atau Ibnu Ajurrum itu bermakna al-faqirus sufi, seorang fakir yang sufi, ya, seorang yang fakir lagi orang sufi, yakni yang menisbatkan diri kepada tasawuf, ya, akhlak, ya, kezuhudan, seperti itu. Waqad waradat fi kalimati Ajurrum iddatu lughat. Dan tentang kata Ajurrum, ya, membahasakannya atau mengucapkannya itu ada beberapa bahasa, ya, atau beberapa cara dalam mengucapkan kata Ajurrum itu. Yang pertama Ibnu Ajurrum, ya, sebagaimana yang dari tadi kita sebutkan, kita bisa mengatakan Ibnu Ajurrum, ya. Kalau Ibnu tidak ada yang berubah, ya. Yang berubah, yang berbeda-beda pada kata Ajurrumnya. Ajurrum, dan ini yang masyhur, ya, Ajurrum. Kemudian cara lainnya juga Ibnu Ajarrum, jimnya berfathah, bukan berdommah tapi berfathah. Ibnu Ajarrum. Cara yang ketiga juga, kita juga bisa mengatakan Ibnu Ajrum, jimnya tidak berharakat,
ya, Ibnu Ajrum, atau terkadang ya diucapkan juga dengan Ibnu Akrum, jimnya berubah menjadi kaf, ya, Ibnu Akrum. Adapun guru kami Syekh Al-Utsaimin, beliau lebih memilih pengucapan Ajrum ini dengan Ajurram, ya, Ajurram, wawnya dirubah menjadi alif, ya, Ibnu Ajurram. Dan di buku Syarah Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah yang disalin dari video daurah yang diadakan di Masjid Nabawi setiap tahunnya, itu juga tertulis seperti itu, ya. Syarhu Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah, ya. Jadi anggap ini cara pengucapan yang kelima, Ajurram. Aina wa mata wulida Ibnu Ajurrum, di mana dan kapan Ibnu Ajurrum dilahirkan. Kapan dan di mana Ibnu Ajurrum dilahirkan, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji tadi, kapan beliau dilahirkan dan di mana dilahirkan, agar kita tahu ini beliau ini ulama zaman berapa, ya, tahun berapa. Wulida Ibnu Ajurrum bi Madinati Fas bi biladil Maghrib. Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, beliau lahir di salah satu kota di negara Maroko. Kota tersebut namanya adalah Fez, ya, kota Fez, Fez City, F-E-Z, ya, bahasa Arabnya Fas. Di kota Fas di negara Maghrib atau Maroko. Amat 72 wa 600, pada tahun 672 Hijriah. 672 Hijriah. Berarti sudah berlalu berapa lama tahun? Sekitar 600-an juga, ya. Sekitar 600-an, ya. Sekitar 600-an juga. Fi sanati allati tuwfiya fiha al-'allamah Ibnu Malik sahibul Alfiyah rahimahullahu taala. Yakni tahun beliau lahir, yaitu 672 Hijriah, itu sama dengan tahun wafatnya Al-'Allamah Ibnu Malik yang menulis kitab Alfiyah Ibnu Malik. Jadi Alfiyah Ibnu Malik itu ditulis oleh Al-'Allamah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, dan Ibnu Malik wafat pada tahun lahirnya Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala. Jadi yang menjadi umdah pertama, tingkat pertama atau jenjang pertama dari nahwu, yaitu Al-Ajurrum, itu ternyata adanya setelah yang jenjang-jenjang akhir selesai, kan itu. Jadi Alfiyah ada duluan, baru setelah itu datang Al-Ajurrumiyah, ya. Dalam mempelajari nahwu, jenjangnya kita mempelajari Al-Ajurrumiyah atau yang setara dulu, terus naik sampai ke Al-Alfiyah, Alfiyahnya Ibnu Malik. Akan tetapi berdasarkan zaman ditulisnya buku ini, maka Alfiyah itu lebih dahulu daripada Al-Ajurrumiyah, ya, karena memang Ibnu Malik itu lebih dahulu hidupnya dibandingkan Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala. Kaifa bada'a rihlatahu lil ilmi wa amman yatlubul ilma. Sekarang kita akan mengenal kapan dan bagaimana Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala memulai jalan atau pengembaraan beliau dalam menuntut ilmu, ya, tetapi secara ringkas tentunya. Darasa Ibnu Ajurrum bi Fas thumma dhahaba ila Makkah hajan. Singkat cerita, Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala belajar di tempat beliau lahir, yaitu kota Fes. Kemudian setelah belajar di kota tersebut, beliau pun hijrah ke Mekah, atau beliau pun safar ke Mekah
dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Walamma marra bil Qahirah darasa 'ala al-'allamah an-nahwi al-andalusi Abi Hayyan sahib al-bahr al-muhit. Tatkala beliau melalui kota Kaira, ya, beliau bukan terjun dari pesawat ya. Zaman dahulu ya mereka mengembara dengan kendaraan darat. Ya. Imma mereka berjalan kaki atau menggunakan onta dan tunggangan-tunggangan lain. Sehingga ya pasti ada beberapa kota yang mereka masuki secara langsung gitu. Bukan hanya melewati, kita berada di atasnya, tetapi langsung memasuki kota tersebut atau negara tersebut. Nah, ketika beliau melewati kota Kaira, yaitu Mesir, di situ beliau belajar bersama Al-Allamah An-Nahwi, seorang ulama pakar nahwu juga yang dikenal dengan nama Abu Hayyan Al-Andalusi. Abu Hayyan Al-Andalusi, beliau seorang faqih, ya, seorang pakar dalam ilmu nahwu, bahkan seorang mufassir, karena Al-Bahrul Muhit itu adalah kitab tafsir, ya, kitab tafsir Al-Bahrul Muhit karya Abu Hayyan Al-Andalusi. Kenapa kita menyebutkan beliau sebagai Sahibul Bahrul Muhit? Karena di antara karya beliau yang terkenal atau yang paling dikenal itu adalah tafsirnya, yaitu tafsir Al-Bahrul Muhit ini. Jadi Ibnu Ajrum rahimahullahu taala pernah berguru kepada Abu Hayyan Al-Andalusi. Wa mimma la syakka fihi anna 'aliman kabiran kabni Ajrum qad darasa 'ala kibari ahli 'asrih. Tentu saja tidak diragukan lagi orang seperti Ibnu Ajrum yang namanya harum sampai sekarang ini, yang dikenal sampai sekarang ini, yang bukunya dipelajari di belahan dunia manapun oleh pelajar-pelajar yang ingin mempelajari nahwu atau bahasa Arab, tidak diragukan lagi alim kabir, ulama besar seperti beliau ini pasti telah belajar kepada para ulama yang hidup di masa beliau, ya. Kama hiya adatul ulama fi kulli asrin, sebagaimana itu merupakan adatnya para ulama di setiap masa, ya. Di setiap masa para ulama yang lahir, tidaklah mereka di kemudian hari menjadi seorang ulama kecuali mereka telah mengambil ilmu kepada ulama-ulama yang hidup di zamannya, ya. Memulai kemudian sebelum safar, hijrah ke kota-kota lain untuk mencari para ulama yang lain, mereka terlebih dahulu mengambil ilmu para ulama yang ada di dalam negerinya atau di dalam kotanya. Ini di antara adab seorang penuntut ilmu juga, ya. Hampir di setiap kita membaca sirah perjalanannya para ulama dalam menuntut ilmu, pasti setelah mereka menyelesaikan menuntut ilmu kepada ulama-ulama negeri, barulah mereka mencari ulama-ulama luar negeri, ya. Di zaman sekarang ini banyak penuntut ilmu yang kenal ulama fulan di Madinah, di Mesir, tetapi ulama yang ada di tempatnya sendiri terkadang tidak ia kenal, ya. Padahal sudah berumur 100 tahun, hidup di masa penjajahan, sebelum penjajahan, ya. Sudah mengkaji kitab-kitab turath, kitab-kitab para ulama dari dulu. Namun nama mereka tidak begitu terkenal. Karena sangat disayangkan banyak dari orang-orang yang hidup di atau satu kota, satu negara dengan mereka itu tidak mengenal dan tidak datang kepada mereka untuk mengambil ilmunya, ya. Nah, sama seperti Ibnu Ajrum, setelah beliau belajar, ya, kepada para ulama yang ada di kota Fes, barulah beliau keluar mengembara menuntut ilmu kepada ulama-ulama yang ada di luar kota Fes, di luar negara Maghrib atau Maroko. Kemudian waqad dzakara Ibnul Hajj annahu tatalamadha ala adadin minal masyayikh wa lam yadhkur minhum siwa al-imam al-allamah Abi Hayyan. Dan Ibnul Hajj ini salah seorang ulama dari kota Fes juga, ya.
Makanya terkadang di akhir nama beliau itu Ibnul Hajj Al-Fasi, ya, salah seorang ulama dari kota Fes juga, wafat pada tahun 737 Hijriah, ya, wafat pada tahun 737 Hijriah. Kata beliau bahwa Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala itu pernah berguru kepada banyak guru, ya, di saat beliau masih hidup. Hanya saja Ibnul Hajj Al-Fasi sendiri tidak menyebutkan nama-nama guru-guru tersebut, kecuali hanya Al-Allamah Abu Hayyan, ya. Artinya riwayat tentang siapa saja orang-orang yang Ibnu Ajrum pernah berguru itu tidak terlalu banyak yang sampai kepada kita, ya. Yang sering disebut hanya Abu Hayyan Al-Andalusi, sahibut tafsir Al-Bahril Muhit tadi. Ini tentang sekilas perjalanan beliau dalam menuntut ilmu. Madza qala anhu ulama? Apa yang dikatakan oleh para ulama tentang Ibnu Ajrum rahimahullahu taala ini? Qala Tajuddin Ibnu Maktum Al-Qaisi. Tajuddin Ibnu Maktum Al-Qaisi mengatakan rahimahullahu taala, beliau wafat pada tahun 749 Hijriah. Nahwiyun muqri. Ibnu Ajrum ini adalah seorang nahwi, pakar nahwu. Muqri, ya, seorang muqri, yakni guru Al-Quran, yang membacakan Al-Quran dan mengijazahkan, memberikan sanad kepada murid-muridnya, ya. Sangat mengenal baik dan memahami secara mendalam ilmu-ilmu qiraat, itu yang disebut sebagai muqri. Walahu ma'lumatun min faraid, dan beliau juga memiliki maklumat yang sangat mendalam, ilmu yang sangat mendalam tentang faraid, ya, ilmu mawaris, wa hisab, ilmu berhitung, wa adabin bari, juga tentang sastra. Walahu musannafatun wa arajiz fil qiraati wa ghairiha, dan beliau juga memiliki banyak karya tulis dan urjuzah dalam bidang qiraat dan selainnya, ya. Apa itu urjuzah? Urjuzah itu adalah syair yang memiliki pola-pola tertentu, ya. Syair yang ada nada-nada tertentu yang sehingga disebut sebagai urjuzah, ya. Jadi Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala memiliki karya tulis yang lain selain Al-Ajrumiyah ini, ya, di bidang al-qiraat lagi. Jadi beliau bukan hanya seorang nahwiyun, tidak. Beliau bukan hanya sekedar nahwiyun, beliau juga muqri, ya, ahli qiraat. Itu kata Tajuddin Ibnu Maktum Al-Qaisi rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, wasafahu syurrahu muqaddimatihi kalmakudi warra'i wa ghairihima bil imamati fin nahwi wal barakati was salahi wa yashhadu bi salahihi umumu naf'il mubtadi'ina bi muqaddimatihi. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, ya, Imam Suyuti sudah sangat populer di telinga kita, ya. Beliau mengatakan bahwa para pensyarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah, ya, Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah atau Muqaddimah Ibni Ajrum, yaitu kitab kecil yang menghimpun bab-bab nahwu yang sudah sering kita sebutkan. Para pensyarah Muqaddimah ini atau kitab ini seperti Al-Makudi, ya, yang wafat pada tahun 807 Hijriah, atau Ar-Ra'i, ya, yang wafat pada tahun 853 Hijriah, wa ghairihima, dan selain mereka dari orang-orang yang mensyarah matan Al-Ajrumiyah atau Muqaddimah Ajrumiyah bil imamati fin nahwi. Mereka mensifati Ibnu Ajrum itu sebagai imam, ya, dalam bidang nahwu. Yang dikatakan sebagai imam itu benar-benar para ulama yang sangat pakar dalam bidang yang disebutkan, ya. Wal barakati was salah, disifati dengan keberkahan dan kesolehan.
yakni Ibnu Ajrum itu adalah orang yang diberkati, orang yang soleh. Wa yashhadu bi salahihi umumu naf'il mubtadi'ina bi muqaddimatih. Dan yang menjadi saksi atas kesolehan beliau adalah para mubtadi, para pemula dalam menuntut ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu itu sangat mendapatkan atau merasakan manfaat dari apa yang beliau tulis ini. Itu sudah menjadi bukti dan saksi atas kesolehan beliau. Ma madhhabuhu an-nahwiyyu. Kemudian penulis wafaqahullahu ta'ala berbicara tentang mazhab Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala. Apa mazhab beliau? Namun yang dibahas di sini bukan al-madhhabul fiqhi, ya, bukan mazhab dalam fikih. Tadi al-madhhab an-nahwi, mazhab dalam nahwu. Ternyata dalam ilmu nahwu ada juga mazhabnya, ya, ada juga mazhabnya. Ya. Yang terkenal ada diantaranya mazhab Basrah dan mazhab Kufah, atau mazhab Basriyin, orang-orang yang hidup di Basrah, atau mazhab Kufiyin, mazhab orang-orang Kufah. Nah, Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala itu mazhabnya apa? Apakah mazhab Basrah atau Kufah? Karena dalam beberapa hal atau dalam beberapa bab ada perbedaan antara dua mazhab ini, ya. Qila, dikatakan, kalau seandainya ada kata-kata qila, berarti hal tersebut bukan sesuatu yang dapat dipastikan. Artinya ya katanya seperti itu, dikatakan. Atau terkadang kalau dikatakan qila, biasanya penulis ingin menjelaskan ada perbedaan pendapat di situ, dan yang disebutkan setelah qila itu biasanya pendapat yang penulis sendiri tidak condong ke situ, ya, penulis sendiri tidak condong ke situ. Ibaratnya ra'yun yang marjuh, ya, ra'yun yang tidak kuat bagi penulis. Qila, dikatakan, innahu kana ala madhhabil kufiyyin fi nahwi, bahwa Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala mazhabnya sebagaimana mazhab orang-orang Kufiyin, yaitu bermazhab Kufah, ya, dalam ilmu nahwu. Wa huwa madhhabun sahlun wa fihi yusrun. Ya. Mazhab Kufah ini secara umum dia adalah mazhab yang mudah, ya, mazhab yang gampang. Muqaranatan bil madhhabil basri alladhi taba'ahu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Kita katakan mudah itu dibandingkan, ya, jika dibandingkan dengan madhab Basrah, yaitu madhab yang diikuti oleh Al-Imam Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Alfiyah. Wa hadzal kalam innama ukhidha min tawzifihi li ba'd istilahatihim fi muqaddimatih. Tapi pendapat ini yang mengatakan bahwa Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala itu berpegang dengan mazhab Kufah di dalam ilmu nahwu. Pendapat ini itu disimpulkan dari pemakaian Ibnu Ajrum terhadap sebahagian istilah-istilah mazhab Kufah, ya, yang beliau gunakan atau yang beliau pakai di muqaddimah beliau, yaitu muqaddimah Ibnu Ajrum atau Matan al-Ajrumiyah ini. Jadi di dalam Matan al-Ajrumiyah sebahagian istilah-istilah yang sering diungkapkan atau yang sering dipakai oleh mazhab Kufah, ya, tidak dipakai oleh mazhab Basrah, itu dipakai oleh Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala. Sehingga disimpulkan dari situ, atau ada yang menyimpulkan dari situ, bahwa beliau itu adalah Kufiyun, ya, seorang yang bermadhab Kufah dalam ilmu nahwu, ya. Dan yang menguatkan pendapat ini adalah Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Qala As-Suyuti rahimahullahu ta'ala fi Bughyatil Wu'ah. As-Suyuti rahimahullah berkata di dalam kitabnya Bughyatul Wu'ah fi Tabaqatil Lughawiyyin wa Nuhah. Beliau mengatakan, ba'da an dzakara kalaman 'anil musannifi rahimahullahu ta'ala, tentunya setelah beliau menyebutkan
suatu ucapan, ya, atau salah satu ucapan penulis, yaitu Ibnu Ajrum rahimahullahu taala. Setelah itu As-Suyuti berbicara, wa huna syai'un akhar. Di sini ada perkara yang lain yang ingin kita sampaikan. Wa huwa anna istafatna min muqaddimatihi annahu kana ala madhhabil kufiyyin fi nahwi. Bahwa kita dapat simpulkan, atau kita kita boleh simpulkan bahwa Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala di dalam muqaddimah Ibnu Ajrum, di dalam kitab beliau Al-Ajrumiyah itu, beliau berjalan di atas madhab Kufah. Ini yang kami dapatkan dari muqaddimah beliau, kata Al-Imam As-Suyuti atau Al-Hafidh As-Suyuti. Kemudian beliau sebutkan alasannya, kenapa beliau Al-Imam As-Suyuti bisa mengatakan seperti itu. Alasannya li'annahu 'abbara bil khafdi wa huwa ibaratuhum, kata Al-Hafidh As-Suyuti. Karena Ibnu Ajrum rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Ajrumiyah beliau menggunakan istilah khafdun. Ya, istilah khafdun, dan itu adalah istilah yang digunakan oleh orang-orang Kufah. Karena orang Basrah mengungkapkan khafdun itu dengan jarrun, ya, atau al-jarru. Yang pertama, kata As-Suyuti, wa qala al-amru majzumun wa huwa zahirun fi annahu mu'rabun wa huwa ra'yuhum. Tatkala Ibnu Ajrum rahimahullahu taala membagi fi'il, bahwa fi'il atau kata kerja itu terbagi menjadi 3. Ada madi, ada mudhari', ada amar. Kemudian apa kata Ibnu Ajrum di dalam muqaddimah atau di dalam Al-Ajrumiyah, wal amru majzumun, ya. Dan fi'il amar itu adalah majzum, ya. Kita belum masuk ke istilah-istilah ini, ya. Majzum itu maksudnya adalah suatu keadaan i'rab. I'rab kemarin apa? Perubahan akhir kata atau perubahan harokat akhir kata. Nah, perubahan ini disebut sebagai apa? I'rab. Ya. Nah, majzum itu adalah suatu keadaan i'rab tertentu yang ditandai biasanya dengan sukun atau yang mewakili. Itu namanya majzum. Jadi kata dia, fi'il amr itu majzum. Ya. Wa huwa zahirun, dan secara zahir dari perkataan beliau bahwa fi'il amr adalah majzum, berarti fi'il amr bagi Ibnu Ajrum apa? Mu'rab. Berarti bisa berubah-ubah akhirannya. Ya. Wa huwa ra'yuhum, dan yang menganggap fi'il amr itu bisa berubah-ubah akhirannya, atau yang menganggap fi'il amr itu adalah mu'rab yang bisa berubah-ubah, sehingga terkadang kita bisa istilahkan dengan majzum, terkadang kita istilahkan dengan marfu, terkadang kita istilahkan dengan istilah-istilah mu'rab lainnya, itu adalah pendapatnya mazhab Kufah. Ya. Ini indikator yang kedua, kata As-Suyuti. Wa dzakara fil jawazim kaifama wal jazmu biha ra'yuhum wa ankarahul basriyun. Kemudian indikator yang ketiga, kata As-Suyuti, sehingga kita simpulkan bahwa Ibnu Ajrum itu bermadhab Kufah, adalah tatkala menyebutkan tentang bab jawazim. Jawazim adalah instrumen-instrumen yang dapat menjadikan fi'il mudhari majzum, ya, yang menjadikan fi'il mudhari majzum. Apa tadi majzum? Perubahan khusus yang ditandai dengan sukun atau yang mewakili. Ya. Misalnya fi'il mudhari yang asalnya yadhhabu atau yadhhabu menjadi yadhhab. Nah, perhatikan akhirannya sukun, yadhhab. Maka fi'il mudhari ini disebut sebagai majzum. Nah, di antara penyebab, ya, majzumnya fi'il mudhari yang disebutkan oleh Ibnu Ajrum di babnya itu ada kaifama. Ya, ada kaifama. Misalnya kaifama tu'amilni u'amilka. Kaifama tu'amilni u'amilka. Bagaimanapun Anda
memperlakukan saya, maka begitu pula saya memperlakukan Anda. Perhatikan kaifama tu'amilni. Tu'amil itu dia fi'il mudhari yang majzum gara-gara ada kaifama. Begitu juga u'amilka. U'amil itu fi'il mudhari yang majzum akhirannya sukun gara-gara kaifama. Maka kaifama ini salah satu instrumen yang dapat menjadikan fi'il mudhari sebagai majzum, dan ada instrumen-instrumen yang lainnya. Intinya adalah salah satu instrumen tersebut dikatakan oleh Ibnu Ajrum kaifama. Yang mengatakan kaifama sebagai instrumen yang dapat membuat fi'il mudhari majzum itu adalah pendapatnya mazhab Kufah. Karena di dalam mazhab Basrah atau orang-orang Basriyun yang mengikuti mazhab Basrah, mereka mengingkari itu. Artinya mereka mengingkari kaifama itu sebagai instrumen atau salah satu instrumen yang dapat menjadikan fi'il mudhari majzum. Ya. Fatafattan, maka perhatikan. Maka cerdaslah, kata Al-Hafidz As-Suyuti. Maka fahamilah. Ya. Dari beberapa indikator ini, dari situ Al-Hafidz As-Suyuti mengatakan bahwa beliau itu sepertinya, ya, kalau kita lihat dari muqaddimah, beliau ini bermadhab Kufah. Ya. Wal mukhtar 'inda al-faqir. Ya. Namun pendapat yang dipilih oleh penulis rahimahullah waffaqahullahu taala, ya, aqalallahu 'athratahu yaumal qiyamah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ketergelinciran penulis waffaqahullahu taala pada hari kiamat nanti. Annal musannifa lam yaltazim bi madhhabin muayyanin fi an-nahwi bal lahu ikhtiyarun wa tarjihun fil masail. Bahwa penulis yakni Ibnu Ajrum rahimahullahu taala, beliau tidak mengikuti mazhab tertentu di dalam nahwu, akan tetapi beliau memiliki ikhtiyar, ya, pendapat yang beliau pilih atau beliau rajihkan sendiri, ya, di dalam beberapa masalah, ya. Misalnya masalah apakah kaifama itu dapat menjazamkan atau menjadikan fi'il mudhari majzum atau tidak. Berarti dari muqaddimah itu kita dapat simpulkan beliau mentarjih atau merajihkan bahwasanya kaifama termasuk, ya, tanpa tanpa memandang apakah itu pendapatnya Kufah atau Basrah. Itu tidak menunjukkan bahwasanya beliau mengikuti mazhab ini atau mazhab ini. Beliau memilih sendiri, beliau merajihkan masalah sendiri. Itu pendapat yang dipilih oleh penulis. Tentunya penulis juga mengikuti tarjih dari para ulama-ulama yang lain. Wafaqa fiha ahlal Kufati wal Basrati taratan wa lam yuwafiq fiha ahlal baladaini taratan ukhra. Artinya kalau kita katakan bahwa penulis tidak mengikuti mazhab tertentu di dalam ilmu nahwu, artinya terkadang beliau sepakat dengan sebahagian pendapat orang-orang Kufah, ya. Terkadang di masalah yang lain beliau sepakat dengan pendapat atau yang dipegang oleh mazhab Basrah, dan terkadang Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala tidak sejalan dengan kedua mazhab ini. Beliau memiliki ikhtiyar sendiri, ya. Mazhab Kufah mengatakan A, mazhab Basrah mengatakan B. Beliau memilih bahwa perkara ini adalah C. Ini maksudnya beliau memiliki ikhtiyar atau tidak mengikuti mazhab tertentu, ya. Faman arada al-ittila' ala dhalika falyuraji' kitab ad-durar as-saniyah fi dirasati al-muqaddimah al-ajurrumiyah li Mahir Alush. Siapa saja yang ingin membaca lebih dalam lagi tentang masalah mazhabnya Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala ini, maka silahkan membaca kitab Ad-Durar As-Saniyah fi Dirasatil Muqaddimah Al-Ajurumiyah karya Mahir Alush, ya. Di halaman 38 sampai halaman 70 itu membahas tentang beliau ini mazhabnya apa. Di situ penulis
ibaratnya yang mengatakan beliau bermazhab Kufah, maka penulis membantahnya di situ. Karena meskipun sebahagian istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan orang-orang bermazhab Kufah ini digunakan oleh beliau di dalam muqaddimahnya, ternyata ungkapan dan istilahnya orang-orang yang bermazhab Basrah juga banyak. Nah, seperti itu. Aina wa mata tuwfiya Ibnu Ajurrum. Ya, aina wa mata tuwfiya Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala. Di mana dan kapan Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala wafat? Tuwfiya rahimahullah yaumal itsnaini ba'da az-zawal fil 20 min syahri Safar sanata 23 wa 700. Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala wafat pada hari Senin setelah zawal. Zawal itu apa? Ya, tergelincirnya matahari ya, ke arah tenggelamnya ya. Sekitar waktu zuhur. Ya, berarti kalau ba'da zawal, yakni setelah tergelincirnya matahari beberapa saat. Di saat itulah beliau meninggal dunia. Atau kita bisa mengkira-kirakannya antara zuhur ke asar ya, antara zuhur ke asar pada tanggal 20 bulan Safar ya, tanggal 20 bulan Safar pada tahun 723 Hijriyah. Wafat tadi tahun berapa? 672 Hijriyah. 672 Hijriyah ke 723 Hijriah. Berarti berapa lama beliau hidup? Sekitar 51 tahun. Wadufina bi Madinati Fas di biladil Maghrib. Beliau wafat di kotanya, kota Fes, dan juga dimakamkan di sana di kota Fes yang ada di negara Maroko. Walahu 51 sanah. Kala itu beliau sudah berumur 51 tahun ya, 51 tahun. Jadi ini seputar Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala. Nama beliau Muhammad bin Dawud ya, kunyah beliau Abu Abdullah, laqab atau nisbat beliau As-Sinhaji, laqab atau gelar-gelar beliau yang diberikan oleh ulama sebagai sanjungan atau sebagai pengakuan: al-ustadz, al-allamah, al-muqri, an-nahwi ya. Beliau lahir pada tahun 672 Hijriyah, wafat pada tahun 723 Hijriyah ya. Sekarang mari kita mengenal Al-Ajurrumiyah, karya tulis beliau yang dijadikan sebagai referensi atau dalil ya, masalah-masalah umum ya, atau bab-bab penting atau bab-bab besar di dalam ilmu nahwu. Mal asma'ul lati summiyat biha al-Ajurrumiyah. Ini tentang nama-nama dari karya tulis beliau tersebut. Apakah namanya memang al-Ajurrumiyah atau ada nama lain? Atau al-Ajurrumiyah itu adalah nama singkatan, ada nama panjangnya misalnya. Atau al-Ajurrumiyah itu adalah salah satu nama saja, yang mana dia memiliki nama-nama yang lain. Nah, ini maksud dari pertanyaan yang diajukan oleh penulis wafaqahullahu ta'ala untuk memulai pembahasan atau pengenalan tentang al-Ajurrumiyah ini. Apa saja nama-nama yang dengannya kitab beliau itu dinamakan? La yu'raf in kana Ibnu Ajurrum qad wada'a isman li kitabihi am la. Penulis wafaqahullahu ta'ala mengatakan tidak diketahui secara pasti apakah Ibnu Ajurrum meletakkan nama khusus untuk kitabnya tersebut atau tidak. Itu tidak diketahui secara pasti ya. Wa mahma yakun min amrin fa innahu qad ishtahara bi ba'dil asma. Namun bagaimanapun juga ya, kitab beliau ini dikenal dengan beberapa nama. Dikenal dengan beberapa nama. Faqila, terkadang dikatakan al-Ajurrumiyah. Al-Ajurrumiyah. Terkadang al-Jurrumiyah tanpa ada hamzah di awalannya. Yang pertama al-Ajurrumiyah,
Kita juga bisa menamainya dengan Al-Jurrumiyah, ya, karena terkadang dinamai seperti itu. Terkadang Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Dari nama yang pertama tinggal kita letakkan nama Al-Muqaddimah di depannya. Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, ya. Karena memang buku ini sebagai muqaddimah, pengantar bagi seorang pemula dalam mempelajari ilmu nahwu. Atau Al-Muqaddimah Al-Jurrumiyah, dari nama yang kedua yaitu Al-Jurrumiyah kita letakkan nama Al-Muqaddimah di depannya sehingga menjadi Al-Muqaddimah Al-Jurrumiyah, ya, tanpa ada hamzah di depan jim. Atau Muqaddimah Ibnu Ajurrum, atau Muqaddimah Ibnu Ajurrum, ya. Yang lebih dikenal, yang lebih masyhur adalah nama Al-Ajurrumiyah, ya, Al-Ajurrumiyah. Kita sebut kitab Al-Ajurrumiyah atau matan Al-Ajurrumiyah. Ma makanatul Ajurrumiyah. Baik, sekarang mari kita simak, mari kita lihat bagaimana kedudukan kitab kecil ini, ya. Bagaimana kedudukan kitab kecil ini di mata para ulama, atau kedudukan kitab ini di dalam dunia pendidikan, dalam dunia keilmuan. Lil Ajurrumiyati makanatun kabirah. Kitab Al-Ajurrumiyah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yakni sangat penting. Wa qad ishtaharat bainan nasi qadiman wa hadithan wa hasala laha min an-naf'i wasyuyu'i ma lam yahsul li kitabin nahwiyyin akhar. Dari zaman dulu sampai sekarang, nama Al-Ajurrumiyah ini masyhur di kalangan manusia, ya. Populer di telinga orang-orang nama Al-Ajurrumiyah ini, baik dari dulu semenjak Al-Ajurrumiyah ini ada sampai sekarang ini. Bahkan orang-orang yang belum pernah memegang buku Al-Ajurrumiyah atau mempelajari Al-Ajurrumiyah sendiri terkadang sudah mendengar duluan nama Al-Ajurrumiyah ini. Wa hasala laha min an-naf'i wasyuyu' ma lam yahsul li kitabin nahwiyyin akhar. Bahkan, ya, manfaat dari kitab Al-Ajurrumiyah, ya, itu sudah dirasakan dan tersebar luas melebihi kitab-kitab nahwu yang lainnya. Tersebarnya buku ini itu melebihi tersebar luasnya buku-buku nahwu yang lain. Dibandingkan kitab apa lagi misalnya Qatrun Nada, ya. Mana yang lebih dikenal orang, Al-Ajurrumiyah atau Qatrun Nada? Lebih banyak yang mengenal Al-Ajurrumiyah dibandingkan Al-Ajurrumiyah misalnya dengan kitab yang lain misalnya An-Nahwul Wadih, masih lebih dikenal Al-Ajurrumiyah. Atau mungkin sama Alfiyah sendiri, ya, yang lebih dahulu dibandingkan Al-Ajurrumiyah, itu terkadang bagi sebahagian kelompok atau bagi sebahagian masyarakat itu lebih dikenal Al-Ajurrumiyah dibandingkan Alfiyah. Hatta qalu anha, sampai-sampai orang-orang mengatakan innaha sarat masirata syamsi, ya, li sa'ati intishariha wa tadrisiha fi anha'il alam. Sampai-sampai orang-orang mengatakan bahwasannya Al-Ajurrumiyah ini berjalan, ya, sebagaimana jalannya matahari di peredarannya. Maksudnya segi persamaannya adalah Al-Ajurrumiyah dengan matahari ini adalah siapa yang tidak melihat matahari ini dengan jelas? Siapa di antara orang-orang yang hidup di muka bumi ini yang tidak tahu matahari? Ya, saking jelas, saking terlihatnya setiap hari, ya. Begitu pula lah perumpamaannya kitab Al-Ajurrumiyah ini. Lisa'atin tishariha, karena benar-benar tersebar luas di penjuru dunia. Pengajaran kitab ini, ya, orang-orang yang mengajarkan kitab ini juga tersebar luas di Indonesia,
di pesantren-pesantren tradisional dari dahulu Al-Ajrumiyah itu dipakai. Ya. Pesantren-pesantren NU, Al-Ajrumiyah ini sangat dikenal, ya, sangat dikuasai oleh mereka. Di Mesir, ya, di mana saja. Ya. Tadris pengajaran Al-Ajrumiyah ini sangat tersebar luas. ولعل أحد أسباب انتشارها وعموم النفع بها عائد إلى مكانة مؤلفها وإخلاصه. Ya. Semoga, ya, di antara sebab tersebar luasnya kitab Al-Ajrumiyah ini dan tersebar luasnya manfaat yang dirasakan oleh para penuntut ilmu nahwu dari kitab Al-Ajrumiyah ini, itu kembali sebabnya kepada kedudukan penulisnya sendiri, yaitu Ibnu Ajrum, dan kembali kepada tingginya keikhlasan penulis kitab ini, yaitu Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala. Wa qad dzakara ar-Ra'i an-Numairi anna Ibnu Ajrum allafa muqaddimatahu tujah al-Ka'bah asy-Syarifah. Apalagi ar-Ra'i, salah satu yang mensyarah kitab Al-Ajrumiyah yang sudah kita sebutkan tadi namanya, Ar-Ra'i An-Numairi, itu menyebutkan bahwa Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala menulis, ya, karya beliau ini yaitu Al-Ajrumiyah di depan Ka'bah, ya, beliau tulis di depan Ka'bah. Wa yuqal lamma allafa hadzal matna, ya, ini riwayat yang menunjukkan insyaallah keikhlasan dari penulisnya Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala. Dikatakan lamma allafa hadzal matna kana fi majlisin 'alin, bahwa tatkala beliau menulis kitab Al-Ajrumiyah ini, beliau berada atau beliau menulisnya di suatu tempat yang tinggi. Fatayyarathu rih, kemudian kitab ini atau lembaran-lembaran tulisan beliau itu diterbangkan oleh angin. Faqala Allahumma in kana khalisan liwajhik faruddahu alayya, faraddahu alaihi mu'aqiban. Kata beliau, ya Allah, ya, begitu diterbangkan oleh angin, ya Allah, kalau seandainya apa yang kukerjakan ini, seandainya amal aku ini itu ikhlas karena wajah Engkau, maka kembalikan lembaran-lembaran yang diterbangkan oleh angin tersebut kepada saya. Faraddahu alaihi mu'aqiban, itu langsung dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa beliau tatkala itu juga. Ini menunjukkan kalau seandainya riwayat ini benar, ini menunjukkan keikhlasan penulisnya sendiri. Kalaupun tidak ada riwayat ini, sebagaimana kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala tadi, wa yashhadu bi salahihi wa umumu naf'il mubtadi'ina bi muqaddimatihi. Kalaupun tidak ada riwayat ini, maka manfaat yang dirasakan dari Muqaddimah Al-Ajrumiyah sampai sekarang itu sudah cukup untuk menunjukkan kesolehan, kebaikan dan keikhlasan hati dari penulisnya Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala. Ya. Wa hukiya aidan annahu lamma allafahu alqahu fil bahr. Ada riwayat yang lain yang maknanya hampir sama. Makanya kita menyebutkan riwayat ini bukan dengan sigat jazam, ya, bukan dengan ungkapan yang memastikan. Ya. Kita di sini menggunakan dalam ilmu nahwu disebut fi'il mudhari lil majhul. Itu untuk menunjukkan apa? Sesuatu yang ibaratnya belum pasti atau tidak dapat dipastikan. Yuqal, dikatakan. Hukiya, diceritakan. Ya. Wa hukiya aidan, diceritakan pula bahwasanya Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala tatkala beliau selesai menulis Al-Ajrumiyah ini, beliau lemparkan lembaran-lembaran tersebut ke lautan, ya, ke air. Kemudian beliau berkata, in kana khalisan lillah fala yubal. Kalau seandainya apa yang saya tulis ini itu adalah ikhlas seluruhnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan dari situ kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
dia tidak akan basah oleh air laut tersebut. Wa kana al-amru kadzalik. Ternyata keadaannya memang demikian. Beliau lemparkan tetapi tidak basah. Ini hikayat yang juga tersebar luas, yang sampai kepada kita, yang sering diceritakan, ya, yang menunjukkan tentang keikhlasan penulis, yaitu Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Wa mimma yadulluka ala syuhratiha wa duyu'iha ihtimamul ulama biha ihtimaman kabiran. Dari tadi kita mengatakan bahwa Al-Ajrumiyah ini adalah kitab yang sangat masyhur. Ya, apa sih bukti masyhurnya dia? Bukti populernya kitab ini, di antara buktinya adalah bahwa para ulama sangat menaruh perhatian kepada kitab Al-Ajrumiyah ini. Fatanawwa'at a'maluhum 'alaiha. Maka pekerjaan yang dilakukan oleh para ulama seputar kitab Al-Ajrumiyah atau terhadap kitab Al-Ajrumiyah ini bermacam-macam, bervariasi. Ada yang mudarasatan. Ada yang para ulama itu, ya, berkhidmat kepada kitab Al-Ajrumiyah ini sekedar saling mengkaji antara mereka. Ya, saling mengkaji kitab Al-Ajrumiyah ini. Wa hifdzan. Ya, ada yang menghafalnya. Ya, bahkan bukan hanya para ulama, para santri, para pelajar, ya, yang mempelajari Al-Ajrumiyah ini, setelah mempelajarinya mereka langsung menghafalnya. Wa naskhan. Ya, banyak juga para ulama yang menyalin, ya, dari naskah aslinya yang mungkin tulisannya itu mungkin oleh orang-orang kita di zaman sekarang ini yang tidak bisa membacanya, mungkin disalin oleh para ulama, diketik, ya, dicetak. Wa tahqiqan, ada yang mentahqiq, ya, meneliti kitab Al-Ajrumiyah tersebut, apakah dari seluruh naskah-naskah yang tersebar luas, apakah memang semuanya sepakat dengan ungkapan ini, ya, artinya tidak ada perbedaan dan sebagainya. Ini namanya tahqiq, ya. Jadi dikumpulkan naskah-naskah yang ada, ya, tentang kitab Al-Ajrumiyah, kemudian dilihat, ya, mana yang lebih kuat, ya, apakah di setiap naskah itu sama bahasanya dan lain sebagainya. Wa syarhan, ya, para ulama juga mensyarah kitab Al-Ajrumiyah ini, ya. Kalau kita ingin menyebutkan kitab-kitab yang mensyarah Al-Ajrumiyah itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Kita bisa antum bisa baca di kitab Ad-Durar As-Saniyah tadi, ya, Ad-Durar As-Saniyah yang tadi kita sebutkan di halaman sebelumnya, halaman 19, Ad-Durar As-Saniyah fi Dirasatil Muqaddimah Al-Ajrumiyah karya Mahir Alush, ya. Atau di kitab Al-Ajrumiyah yang telah ditahqiq oleh Haif An-Nabhan, ya. Beliau di situ juga menyebutkan di antara beberapa pensyarah kitab Al-Ajrumiyah. Wa i'raban, ada juga yang mengi'rab matannya, ya. Jadi ada kitab i'rab Al-Ajrumiyah, ya. Mulai ketika beliau mengatakan al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, dan seterusnya. Itu di i'rab al-kalam itu ada apa gitu, ya, seterusnya. Wa nazman, ada juga yang menjadikan matan ini berbentuk nazam atau syair-syair, karena sebahagian orang mungkin itu lebih mudah untuk menghafal kalau seandainya bentuknya itu nazam, karena bisa dihafal dengan nada-nada yang dia sukai atau nada-nada dia sendiri, ya. Ada sebagian orang yang lebih suka atau lebih cepat menghafal nazam. Ketika sudah dihafal itu lebih ingat daripada ketika dia menghafal yang bukan berbentuk nazam atau bukan berbentuk syair. Maka ada, kita kenal, ya, di antara yang masyhur ada Nazam Asy-Syinkiti dan Nazam Al-Imriti, ya. Innal kalama indana faltastami' lafzun murakkabun mufidun qad udi', ya. Ini bentuk nazam. Kalau matan aslinya al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, ya.
Wa tarjamatan, dan juga ada yang menterjemahkan al-ajrumiyah ini, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa India dan lain-lainnya. Baik. Jadi di sini menunjukkan betapa pentingnya kitab al-ajrumiyah ini dalam mempelajari ilmu nahwu. Ma mawdu'atul ajrumiyah wa mabahithuha, apa pokok bahasan, apa yang dibahas di dalam al-ajrumiyah ini. Tadammanat muqaddimah Ibnu Ajurrum al-mawdu'at wal mabahith at-taliyah. Muqaddimah Ibnu Ajurrum ini atau matan al-ajrumiyah ini menghimpun atau membahas bahasan-bahasan berikut ini. Yang pertama, ta'riful kalam, tentang pengenalan al-kalam, ya, atau kalimat sempurna. Apa itu kalimat sempurna? Apa definisinya? Wa bayanu aqsamihi wa alamatu kulli qismin. Kemudian di dalam bab tersebut juga dibahas tentang jenis-jenis kalam. Ya, kalimat itu terdiri dari apa saja? Ya, kemudian apa tanda-tanda setiap jenis? Ya. Kemudian yang kedua, babul i'rab, pembahasan khusus tentang i'rab yang menjadi pembahasan inti dari apa? Ilmu nahwu. Ya, yaitu perubahan harakat akhir kata. Kemudian babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda dari i'rab tersebut. Jadi dia berubah menjadi ini, berubah menjadi ini, itu ditandai dengan apa? Nah, itu dipelajari juga di sini. Babul af'al, bab tentang fi'il-fi'il. Ya, yang kita singgung tadi, fi'il terbagi menjadi 3, ada madhi, mudhari, ada amar. Ya, itu juga dibahas di dalam al-ajrumiyah. Kemudian bab marfu'atil asma, bab isim-isim yang selalu marfu'. Ya. Ya, marfu' itu kalau majzum perubahan khusus ditandai dengan sukun dan yang mewakili, marfu' perubahan khusus yang ditandai dengan dhammah atau yang mewakili. Ya. Babu mansubatil asma, isim-isim yang mansub. Mansub itu adalah perubahan harakat akhir kata yang ditandai dengan fathah atau yang mewakili. Kemudian bab makhfudatil asma. Ya. Bab tentang isim-isim yang makhfud. Ya, makhfud itu adalah perubahan khusus yang ditandai dengan kasrah atau yang mewakili. Ya. Dengan bab ini beliau menutup muqaddimah muqaddimah beliau, yaitu al-ajrumiyah. Wa qad dzakara at-tawabi' tafsilan fi akhir bab marfu'atil asma. Kemudian beliau juga menyebutkan bab tentang tawabi', kata-kata yang mengikuti. Ya, itu ada 4, yaitu na'tun, atfun, badal, taukid, ada 4. Beliau menyebutkannya secara terperinci di akhir bab marfu'atul asma tadi. Ya, bab isim-isim yang marfu'. Wa takallama al ma'rifati wan nakirah fi akhir babin na'ti. Beliau juga ada berbicara tentang ma'rifah dan nakirah, isim yang ma'rifah dan isim yang nakirah di akhir bab na'tun, yang merupakan salah satu dari tawabi tadi. Ini bab-bab besar yang dibahas di dalam kitab al-ajrumiyah. Ma manhaj Ibnu Ajurrum fiha, apa manhaj atau metode yang digunakan oleh Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala di dalam kitab al-ajrumiyah ini. Jadi bukan mazhabnya ya, tapi manhajnya, baik itu dalam menyusun kitabnya gitu. Cara beliau menyusun kitabnya, ini maksudnya manhaj atau metode yang disebutkan oleh penulis waffaqahullahu ta'ala. Wa yumkinu ijazu manhaji Ibnu Ajurrum fi muqaddimatihi 'ala an-nahwi al-ati. Tentang metode Ibnu Ajurrum di dalam kitab al-ajrumiyah dapat kita simpulkan atau dapat kita ringkaskan pada beberapa poin berikut ini. Yang pertama, yabda'ul mawdu'a bi dzikri ta'rifi ghaliban. Kebanyakannya atau selalunya beliau memulai suatu pembahasan atau suatu bab, ya, dengan menyebutkan ta'rif, menyebutkan definisi. Misalnya bab yang pertama, bab al-kalam, maka
biasanya beliau sebutkan dulu apa itu al-kalam. Misalnya tentang fa'il, maka sebelum beliau menyebutkan contoh fa'il, beliau sebutkan dulu apa itu fa'il, definisinya. Begitu juga yang lain-lainnya. Itu secara ghaliban, ya, selalunya atau kebanyakannya beliau menyebutkan ta'rif, ya, untuk setiap bab. Kemudian yang kedua, yahtamu bitaqsim wa dzikril anwa'. Beliau juga menaruh perhatian kepada taksim, yaitu pembagian, wa dzikril anwa', dan penyebutan jenis-jenis. Maksudnya adalah ketika beliau sedang membahas tentang al-kalam, maka beliau juga membahas setelah itu tentang aqsamul kalam, pembagian al-kalam atau jenis-jenis al-kalam, ya. Kemudian yang ketiga, yahrisu 'ala at-tamthil lil masail wal aqsam allati yadhkuruha. Beliau berusaha untuk mendatangkan contoh, ya, berusaha untuk selalu memberikan contoh untuk masalah-masalah atau jenis-jenis bab nahwu yang beliau sebutkan di dalam al-Ajurrumiyah. Misalnya beliau sedang membahas tentang bab af'al, ya, menyebutkan tentang af'al. Selalunya ketika menyebutkan suatu bab, beliau sebutkan ta'rif sesuai metode yang pertama yang kita sebutkan. Metode yang kedua, beliau menyebutkan pembagiannya, ya. Misalnya af'al itu terbagi menjadi berapa, ya. Kemudian beliau akan contohkan masing-masing dari jenis. Jadi misalnya terbagi menjadi 3 jenis atau 3 bagian, maka setiap bagian beliau sebutkan contoh, ya. Kemudian yang keempat, yadhkurur rajih indahu duna an yataqayyada bi ahadil madzahibin nahwiyah. Dalam perkara-perkara nahwu, dalam menyebutkan bab-bab nahwu yang ada di dalam muqaddimah ini, beliau akan menyebutkan pendapat yang rajih, ya. Kalau seandainya ada perbedaan pendapat di situ, ya, beliau akan menyebutkan pendapat yang rajih tanpa beliau terikat dengan salah satu mazhab tertentu, ya. Waduna naqlin mubashirin an kitabin au imamin muayyan, dan tanpa beliau menukil secara langsung dari kitab tertentu atau imam tertentu di dalam ilmu nahwu, misalnya, ya, yang disinggung oleh Al-Imam As-Suyuti tadi, beliau mengatakan bahwasanya fi'il amr itu majzum. Ini kan suatu pandangan yang antara Basrah dan Kufah saja mereka berbeda, ya. Udah, beliau cukup mengatakan wal amru majzum, ya. Wal amru majzumun abada. Fi'il amr itu selalu majzum, kata beliau, tanpa beliau mengatakan misalnya kadza qala al-Basriyun, misalnya begini yang dipegang oleh orang-orang Basrah, atau begini yang dipegang oleh orang Kufah, atau begini yang dirojihkan oleh Al-Imam Abu Hayyan, misalnya begini yang disebutkan dari kitab ini, misalnya Alfiyah, misalnya. Nggak ada, beliau nukil secara langsung. Beliau cukup menyebutkan pandangan beliau, ya, tanpa menukil itu dari pandangan siapa, ya, atau itu dari kitab apa. Yang kelima, lam yuqaddim li kitabihi bi muqaddimati yubayyinu fiha maqsudahu wa manhajahu. Dan beliau tidak memberikan pengantar atau muqaddimah untuk kitab Al-Ajurrumiyah ini, yang mana di dalam muqaddimah itu beliau menjelaskan maksudnya, yakni kenapa beliau menulis, atau di situ beliau menyebutkan metode beliau dalam tulisan beliau ini. Nggak ada, ya. Kalau buku-buku ulama-ulama muasirin sekarang, ulama-ulama kontemporer, itu kan rata-rata kalau seandainya menulis suatu kitab, ya, pasti ada muqaddimahnya. Di muqaddimah itu, ya, penulis kalau tidak menyebutkan tentang tujuan beliau menulis kitab tersebut, ya, atau penulis akan menyebutkan tentang metode dia dalam buku tersebut, ya.
Misalnya buku ini saya tulis untuk memudahkan para penuntut ilmu dan sebagainya gitu. Dan saya di dalam buku ini berjalan di atas metode-metode berikut ini gitu. Ya, sebagaimana kita telah membaca juga ya, muqaddimah penulis kitab Al-Ifadah ini, di dalamnya juga penulis menyebutkan metodenya di dalam kitab Al-Ifadah ini. Jadi Ibnu Ajurrum tidak membuat muqaddimah atau pengantar sebelum beliau masuk ke bab Al-Kalam, itu tidak ada muqaddimah. Jadi buku beliau benar-benar dimulai dari bab Al-Kalam itu. Kemudian metode yang kita baca ini dari mana kita dapatnya? Itu dari kajian terhadap tulisan beliau itu langsung. Ya. Khalatil muqaddimatu min dzikri syawahid asy-sya'riyyati wat ta'lilat an-nahwiyyah. Kemudian muqaddimah Ibnu Ajurrum ini juga terlepas dari penyebutan-penyebutan dalil yang berbentuk syair, ya. Penyebutan dalil-dalil yang berbentuk syair, ya. Misalnya fi'il mudhari ketika dimasuki oleh kaifama, maka fi'il mudhari tersebut akan menjadi majzum, ya, akan menjadi majzum. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya adalah, perhatikan, ini syair orang Arab jahiliyah dulu, ya. Nah, disebutkan misalnya syairnya apa gitu sebagai dalil atau syahid bukti atas apa yang beliau sebutkan di dalam muqaddimah. Beliau tidak menyebutkan itu, ya. Begitu juga at-ta'lilat an-nahwiyah. Ta'lilat itu adalah pengungkapan alasan-alasan atau penyebutan alasan-alasan. Maksudnya kenapa sih, ya, kenapa sih fa'il itu marfu misalnya, kenapa sih ini seperti ini, itu tidak disebutkan alasan-alasan. Jadi cukup beliau menyebutkan masalah, definisi, contoh, ya. Karena memang buku ini meskipun beliau tidak menyebutkannya di dalam muqaddimah, karena memang muqaddimahnya tidak ada, namun dari apa yang beliau tulis, para ulama menganggap buku ini ditujukan kepada para mubtadi, ya. Dan pembahasan untuk para mubtadi itu harus dibuat seringkas mungkin, ya. Karena yang penting bagi para mubtadi, bagi para pemula, yang penting menguasai poin-poin besar dulu, ya. Belum masuk ke bagian-bagian terperinci. Makanya kalau antum ingin memulai mempelajari ilmu nahwu secara urut dan berjenjang, maka harus sabar, ya. Tidak perlu banyak-banyak mengkaji ini menurut pandangan orang Basrah apa, menurut orang Kufah apa gitu. Nah, itu nanti akan datang masanya. Setelah menguasai bab-bab besar ini, poin-poin besar ini, tentu antum nanti akan berpindah. Kalau udah mungkin yang jenjang pertama, maka silahkan melangkah ke jenjang selanjutnya, ya, melangkah ke alfiyah, dan di alfiyah nanti akan banyak disebutkan, ya, ikhtilaf ini, ya, perbedaan ini antara Kufah dan Basrah. Yang ketujuh, ya'ridu limabahithil babi bisuratin mujazah, ya. Beliau menyebutkan pembahasan-pembahasan yang ada di dalam suatu bab itu dengan ringkas, ya, dengan sangat ringkas, ya. Karena memang matan itu seperti itu. Matan itu adalah apa? Mu'allafun mukhtasarun, suatu karya yang mukhtasar, ringkas, ya, yang memiliki lafaz yang sedikit tetapi maknanya banyak. Makanya Al-Ajurumiyah ya perlu disyarah, ya, perlu disyarah, karena Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala menyebutkan secara ringkas, ya. Dan para pemula kalau seandainya ingin mendalami ilmu nahwu, ingin belajar ilmu nahwu dengan benar-benar paham, maka cari guru yang diantara metode mengajarnya adalah memperbanyak contoh, ya. Karena bagi pemula
ya, di bidang apapun, ya, di bidang apapun bagi pemula, pembelajaran efektif bagi dia adalah banyak mendengar dan melihat contoh, ya, mendengar dan melihat contoh, tidak hanya tanzir saja, tidak hanya menyampaikan materi saja gurunya, namun contohnya satu, ya, setiap masalah cuma satu, maka meskipun kita paham, namun ya, tidak seperti kita memahami suatu masalah ketika kita mendapatinya contohnya lebih banyak gitu, ya. Atau lebih cepat, ya, ketika kita memahami suatu masalah dengan contoh yang banyak dibandingkan dengan contoh yang sedikit. Kemudian yang kedelapan, aghfala ba'dal mabahith wal abwab talaban lil ikhtisar. Beliau juga meninggalkan beberapa pembahasan dan bab-bab nahwu. Tujuannya adalah untuk ikhtisar, untuk menyuguhkan ilmu nahwu ini secara ringkas. Ya. Kalau memang tujuan beliau adalah ingin memberikan wawasan yang dalam kepada para pembaca, niscaya Al-Ajurumiyah ini bukanlah karya tulis yang ringkas. Ya. Pasti dia sudah menjadi karya tulis yang berjilid-jilid, yang tebal sekali. Namun karena tujuannya adalah untuk meringkas pembahasan-pembahasan nahwu ini, maka tentunya beliau tidak menyebutkan seluruh pembahasan nahwu di dalam kitab Al-Ajurumiyah ini. Maka ada sebahagian bab-bab tidak disebutkan di dalam Al-Ajurumiyah ini, meskipun bab tersebut juga termasuk ke dalam bab nahwu. Ya. Contohnya misalnya tentang ni'ma, bi'sa, bagaimana hukum kata yang datang setelahnya. Ya. Begitu juga misalnya ma at-ta'ajjubiyah, tentang ma untuk mengungkapkan ketakjuban kita, bagaimana keadaan kata yang datang setelahnya. Ya. Contoh lain misalnya sebahagian isim mausul, ya, yang tidak disebutkan di dalam Al-Ajurumiyah ini, dan banyak bab-bab lainnya, ya, bab-bab lainnya yang juga tidak disebutkan. Ada isim maksur, isim mangkus, ya, tidak disebutkan di dalam Al-Ajurumiyah secara jelas, ya. Itu tentang kitab Ibnu Ajrum, yaitu Al-Ajurumiyah. Kenapa kita membahas tentang Al-Ajurumiyah ini? Karena sebelum pengantar yang ketiga ini kita sempat menyinggung, ya, penulis sempat mensarankan para pemula untuk mengkaji kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini. Maka penulis ingin para pembaca tahu apa itu kitab Al-Ajurumiyah dan siapa penulisnya. Apalagi di antara metode penulis dalam kitab Al-Ifadah tadi apa? Bahwasannya bab-bab nahwu yang beliau suguhkan di dalam kitab Al-Ifadah ini itu ala tertibi al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah, sesuai urutan Muqaddimah Ajurumiyah. Makanya pembaca juga harus tahu tentang Muqaddimah Ajurumiyah ini. Mudah-mudahan pertemuan yang ketiga ini dan apa yang disampaikan di dalamnya bermanfaat bagi kita semua sebagai penambah wawasan sebelum kita memasuki kitab Al-Ifadah ini. Selanjutnya pada pertemuan yang keempat kita akan mulai mengkaji ilmu nahwu itu, dan kita akan belajar dengan memperbanyak contoh, insyaallah, ya, dengan memperbanyak contoh. Mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada menyimak kajian ini dapat memahaminya, meskipun belajar itu asalnya adalah dengan sistem talaki, ya, yaitu muwajahah, tatap muka secara langsung kepada guru. Namun meskipun pembelajaran secara online ini tidak seefektif tatap muka, mudah-mudahan memberikan sedikit sumbangan atau memberikan sedikit manfaat kepada para penyimaknya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.